Ya. Berarti yang sakit itu akal sehatnya lagi sakit. Waktu Betul. dibilang anaknya mati dia nggak mau, ibunya mati nggak mau, pokoknya semuanya. Tapi Tuhan mati dia mau. Nah, berarti lawan dari sakit itu sehat kan gitu. Nah, orang beriman yang percaya kepada Tuhan, Bang, orang beriman yang percaya kepada Tuhan harus gila dulu atau harus waras dulu, Bang? Waras lah. Waras, baik. Oke, nah menurut Abang, tanda-tanda seseorang beriman itu waras kayak mana? Kalau orang waras ya harusnya jeli ya, jeli untuk membaca. Itu tanda kewarasan ya. Ya. Oke, lagi tanda kewarasan yang lain. Yang lain tanda kewarasannya yaitu kita harus percaya dan yakin apa yang diucapkan seperti itu. Oke. Apa yang diucapkan? Maksudnya gimana? Ucapan siapa? Ucapan yang dari Tuhan seperti itu. Ucapan yang dari Tuhan. Tapi masalahnya ini, Bang, yang menjadi penghalang itu adalah pengenalan tentang Tuhan. Itu belum kelar-kelar dalam kekristenan. Sementara Yesus mengatakan dengan pasti bahwa hidup kekal itu kalau mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan. Nah, pertanyaannya itu apakah mereka sudah mengenal siapa Tuhan? Kalau kita merujuk ke Alkitab, pada zaman tersebut orang-orang tersebut tidak mengenal namanya Tuhan. Hanya para nabi saja yang mengenal Tuhan. Ya, anggap tidak mengenal nama, tapi mereka meyakini Tuhan itu ada, betul? Betul. Baik, bagaimana tanda mereka mengenal kalau Tuhan itu ada? Omnipresent, mahadir, sejadi. Mahadir itu kayak mana? Macam mana tuh? Nampak depan mata mereka? Tidak. Kalau mahadir itu tidak nampak, tapi bisa dirasa kalau dia itu bisa hadir. Oke, dia dirasa dan bisa hadir. Nah, bentuk hadirnya itu kayak mana, Bang? Kalau bentuk hadirnya itu tidak nampak, tetapi kita tahu bahwasanya kita itu merasakan dia itu hadir. Contohnya seperti itu. Oke, mantap. Sabar. Kita sapa dulu ya saudari kita yang Masya Allah cantiknya luar biasa. Halo Dinda. Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini orang masih bisa diajak waras ini. Lanjut dulu. Ini orang masih bisa diajak waras. Oke. Jadi dia sudah memahami dengan akalnya yang sehat, dengan tanpa dalam kesadaran. Sekarang yang jadi soal itu ketika Anda sudah memahami dengan akal sehat, dengan kesadaran, lalu Anda masih bertahan di ajaran itu, kira-kira Anda sehat apa sakit? Mas Agung? Sakit. 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 Nah, Anda sebagai manusia yang normal menginginkan sehat apa sakit, Bang? Sehat lah, masa sakit. Sehat. Oke, mantap. Berarti Anda harus mulai ancang-ancang nih, saya mau sembuh, saya mau sehat, kan gitu. Sebagaimana Mbak Natalia ini. Dulu beliau sakit lama loh, lama sakitnya dia. Tapi karena dia ingin, dia mau sehat, maka dia berusaha. Dia pergi ke apotik, cari obat, ya kan gitu, minum, melakukan perawatan dan lain sebagainya. Makanya dia sehat sekarang, alhamdulillah. Ya. Nah, dalam hal ini, dalam konteks keyakinan ini, untuk menjadi sehat, maka akal itu tak boleh dibuang. Nah, untuk menjadi sehat, maka apa yang kita yakini sejalan dengan akal, sejalan dengan sumber. Nah,
Berarti kalau Anda mau cari ya trik-trik supaya sehat, ada adik kita di sini. Silakan Dinda, bagaimana biar sehat? Silakan. Ya, assalamualaikum lagi ya buat saudara-saudara. Waalaikumsalam. Ini aku baru duduk loh Bang Abu, baru go live YouTube ini, baru mau intro ini gimana? Ini insya Allah ini menjadi sebuah momentum ya, insya Allah saya berharap. Silakan. Ada Pak Agung nih, dia sudah sadar mau sehat dia. Silakan. Oh iya baik Pak Agung. Pak Agung ini mau sehat ya kayaknya ya tadi ya. Saya dengar konsultasinya mau sehat ya ini. Iya. Ya udah, kalau mau sehat ya tinggal lepas doktrin-doktrin aja, pakai akal sehat juga bisa nyembah Tuhan yang benar. Iya. Maunya begitu. Terus kalau maunya begitu, tinggal dibantu aja sama Bang Abu nih. Gimana Bang, syahadatin aja langsung, maunya gitu katanya Bang. Gimana dia? Ketawanya kayak setan. Iya. Apa kon? Kon mau apa kon? Maunya gitu nih. Masa maunya doang tapi nggak sejalan gini, gimana ya? Anda dikendalikan sibilisis atau bagaimana ini? Tuh. Jangan mau Bang Agung tuh kata Sunset. tuh. Ini bahaya ini Bang Sunset ini. Ayo pagi Bang Sunset. Lanjut Bang Sunset. Pagi Bro Abu. Pagi. Nah, silakan Natalia. Ini satu mau, satu mengajak jangan. Gimana itu coba? Berarti satu mau sehat, satu tetap memilih sakit kan gitu. Bahaya ini kon. Oh, pokon. Bahaya ini, gak bahaya Bang. Iya, tak bahaya ta. Nah, silakan Nata. Bikin sehat dulu nih. Angel. Ya angel lah, karena gimana ya, di saat orang itu memiliki akal yang sehat, pasti manusia saya yakin lah. Kita manusia di sini, apalagi kita bisa berkomunikasi dengan baik, otomatis kita memiliki akal. Nah, di dalam akal yang sehat, kalau kita mau memelihara itu menggunakan dengan baik, kita pasti akan tahu yang namanya sifat Tuhan itu seperti apa. Manusia itu bagaimana. Kalau sudah jelas kita tahu sosok Yesus. Dulu saya bertahun-tahun dalam kesakitan ya. Kesakitan dengan berpura-pura sehat. Ya, betul. Dulu saya bertahun-tahun. Saya mengenal manusia, anaknya orang, punya tetangga, berkehidupan sosial, sama kayak kita, bisa ngobrol, bisa makan, bisa lapar. Tapi walaupun dalam hal BAB tidak tercatat ya, tapi itu yang namanya Yesus, dia punya kebiasaan kayak saya gitu loh, dia pun berdoa. Ini kalau sesama manusia, dia pun membutuhkan sosok, tempat untuk dia mengadu, tempat untuk dia berdoa. Bahkan sangat jelas tercatat di dalam Lukas 6:12. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Katanya Yesus Tuhan kok berdoa dan dia berdoa kepada Allah. Ini yang mana yang harus saya tuhankan dengan baik dan benar? Apa saya masih mau terus-terusan dengan doktrin menyembah Tuhan padahal Tuhannya masih berdoa? Apakah berdoa itu seperti doktrinmu? Bukannya berdoa itu semacam ketika kita berinteraksi gitu, kita saling berbicara. Berbicara. Iya dong. Kan di konteks Kamu Kristen, kalau bilang, Yesus dan gimana? Bapa adalah, karena di konteks Kristen, Yesus dan Bapa ini antara anak dan Bapa. Ketika Yesus berbicara, ya gitu. Konteks berdoa di sini berbicara kepada Bapaknya, gitu. Bukan berdoa. Gimana sih? Oh, bukan berdoa. Jadi di dalam Lukas 6:12 itu salah ya, jangan ditulis berdoa ya. Oh, saya baru saya semakin yakin kenapa saya harus meninggalkan Bible, ternyata Kristen sendiri menyalahkan Bible-nya sendiri. Berdoa itu Di mana di sini tertulis berdoa tapi dia bilang jangan adalah diartikan meminta. berdoa. Nggak selamanya berdoa itu adalah meminta. Bahkan satu Berdoa itu perikop adalah ya, satu interaksi perikop. kita, Doa ada Yesus untuk interaksi murid-murid. kita dengan Tuhan kita, seperti berbicara kah, apakah gitu. Berdoa kok gitu sih, minta-minta mulu. Oke.
Yang Oke, jadi oke, masalah gini. ketika Yang jadi doktrin masalah kalian Anda paksakan, kalau bro. ngomong masalah, sebentar, Anda bilang di situ bukan berdoa, di situ bukan berdoa. Padahal sangat tertulis jelas di dalam Lukas 6:12 itu berdoa. Kemudian kalau kau bilang jangan artian berdoa dalam artian kamu mengartikan arti kata berdoa. Yang kau artikan kata berdoa itu apa? Kita berbicara dengan bahasa Indonesia, berdoa saja dalam definisi kamus besar bahasa Indonesia. Berdoa itu adalah mengucapkan, memanjatkan doa kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mana lagi? Katanya Yesus Tuhan. Tapi dia berdoa kepada Allah, berarti Allah itu yang Tuhan kan? Ngapain lagi Yesus kok menjadikan Tuhan? Padahal Tuhan berdoa kepada Tuhan ini gimana? Kamu paham nggak, Mbak, konteks bapak dan anak ketika mereka berbicara, berdiskusi, itu nggak ada istilah Tuhan-Tuhanan di sana, bro. Di mana berdoa itu sama dengan berdiskusi? Coba pakai kamus apa kau berdoa sama dengan berdiskusi? Aku tanya ke kamu dulu. Coba. Kamu jangan ngajari saya. Yesus dan Bapak Kamu itu. jangan ngajari saya tentang hal arti kata-kata di dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Sekarang kamu punya data di mana berdoa itu artinya berdiskusi di mana? Kamu nggak usah mengajari saya tentang iman Kristen karena saya Di lebih mana Kristen daripada datanya? kamu. Oh, Kenapa kamu keluar jelas dong dari Kristen? suara aja kau sudah tua, pasti sudah tahu lah Kristen. Bukan Nah, begitu dari makanya saya heran saya. di sini ya. Saya dulu Begitu dari saya. bertahun-tahun Saya yang jamin masih kamu muda begitu dari belia dan saya. ABG yang au-au ya kan. Dulu saya itu masih bisa menggunakan akal pikiran saya karena apa tidak terlalu karatan gitu loh. Saya Saya dulu yang masih lebih muda, Kristen saya menggunakan daripada akal kamu. saya tidak terkarat Karena dengan saya doktrin. lebih Kristen, akhirnya saya percaya dan satu-satunya agama yang benar itu Kristen, berbeda dengan kamu. Imanmu lemah. Memang berbeda. Imanmu lemah, Memang makanya kau kau Kristen berpindah. banget, saya tahu. Semakin Anda akut menuhankan manusia, maka akan semakin Kristen Anda. Betul. Itu pasti. Tapi di Hidup saat gila, Anda hidup gila. semakin menggunakan akal sehat Anda dan Anda memanfaatkan kesehatan indera penglihatan Anda dan otak Anda, maka Anda akan memahami bagaimana Anda harus menerapkan apa yang diajarkan Yesus di dalam Bible. Kamu menjadi Islam karena kamu menikah. Apa Itu yang nggak saya bisa sangkal? dipungkiri. Kamu menjadi Islam karena kau menikah. Itu jangan Di mana kemana-mana. datanya saya menikah jadinya saya Islam? Di mana? Di mana? Ngarang bebas. Ketika Di mana, di imanmu mana? tidak kuat, Sebentar. makanya kamu Di mana? berpindah dari Kristen ke Islam karena Enggak, gini loh. Di mana ngarang. datanya? Di mana Kamu datanya? nggak usah Kalau mengajari ngomongin, saya soal kalau Kristen. ngomong, Karena saya lebih gini Kristen dong. daripada kamu. Iya, memang Kristen banget. Kristen itu dosa ditebus, bebas bohong, bebas fitnah. Contohnya ini, dia mau fitnah saya. Karena dia merasa dosanya sudah ditebus, nggak perlu takut. Jadi fitnah aja para mu'alaf, karena dosanya sudah ditebus. Itu kan, Kristen banget memang kamu. Kalau ngomong bicara pakai data. Kalau kau menuduh saya ya, asal tuduhan ya, kau nuduh saya, hey Natalia Iriani ini mu'alaf perkara selangkangan. Oke, saya akui salah satu hal yang saya pertimbangkan kenapa saya mu'alaf itu karena selangkangan. Karena apa? Saya malu menyembah Tuhan yang lahir lewat selangkangan. Natalia mu'alaf karena lato-lato, karena kelamin. Oke, saya salah satu pemikiran saya untuk menjadi mu'alaf karena saya tidak mau menyembah makhluk yang berkelamin. Ya, makanya saya Saya mencari sudah Tuhan yang mengaku tidak guys ya, sama dia mu'alaf karena Tapi kalau selangkangan ya saya guys. menyembah Sudah Tuhan ya, yang selesai ya. berkelamin, Tuhan yang Sudah keluar dari selesai ya, selangkangan, guys. itu salah satu alasan saya. Jadi Saya malu. jadi bagaimana mungkin kita mendengarkan omongan seorang yang secara sadar sudah mengakui dirinya mu'alaf karena selangkangan guys ya. Betul, saya jadi mu'alaf pendek- karena selangkangan. Dengar ya, di jadi record kita di nggak live usah kan ya, dengerin ini dia. di live kan Selesai ya guys, Natalia selesai. Saya mu'alaf karena Selesai, diskusi selangkangan. ini selesai. Ya. Dia sudah mengakui Karena dia mu'alaf saya karena malu selangkangan. punya Tuhan yang Selesai, guys, ya, keluar selesai. dari selangkangan. Selesai, ini pengakuan jujur. Paham? Teman-teman silakan Iya, memang. rekam, Saya nggak malu. Saya nggak rekam malu ini, memang. Iya, ini saya live kan di YouTube Natalia Iriani. ke semua Iya, platform bahwa bebas, iya. Natalia Iriani Betul. mu'alaf Mu'alaf karena karena selangkangan. Selesai selangkangan, ya? betul. Selesai, Karena selesai. saya malu punya Betul. Tuhan yang keluar dari selangkangan ya. Jadi memang kalau dibilang karena selangkangan betul. Saya malu banget. Ih, masa punya Tuhan keluar dari selangkangan? Apalagi kalau punya Tuhan yang berkelamin, karena kelamin saya mu'alaf. Iya, saya mau punya Tuhan yang memiliki kelamin. Teman-teman ya Apalagi guys, ya, jadi pengajaran dari seorang saya mu'alaf ini yang wanita,
ya. Mu'alaf karena selangkangan. Diam dulu dong. Sesat Saya ini semua wanita. pengajarannya, guys. Saya Sesat berpenampilan yang good looking ya, walaupun gak cantik-cantik amat, pas-pasan ya. Pas cantik ya cantik ya kan, pas rembes ya kan. Tapi saya kan wanita gitu loh. Saya wanita nyembah Tuhan. Tuhan itu pasti maha tahu, maha melihat. Di saat saya masuk kamar mandi, saya mandi membuka pakaian saya. Udah jangan diterusin. Tuhan yang lagi ternyata Tuhan maha melihat. Jangan diterusin. Nggak akan bisa Gimana begini, kondisinya kalau dia melihat Waktu saya dia nggak pernah nyedesa begini, guys. Setelah dia mu'alaf baru dia nyedesa gini, guys. Apa nggak malu gitu ya, malu dong. Malu dong dilihat Teman-teman bapak sendiri aja gua yang di malu bawah, ya yang kan. 268 Nggak bahaya ini, Tarek. Hei, Ladangnya sudah mengklaim dan mengakui dia mu'alaf karena selangkangan. karena kelamin juga, karena kelamin juga. Dengar. Karena jadi- kelamin juga, karena saya malu punya Tuhan yang berkelamin. Saya malu saat saya bertelanjang, saya mandi dilihat Tuhan yang punya kelamin laki-laki. Kayak mana barangnya kalau dia ngelihat saya lagi telanjang? Hah? Katanya Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Di saat dia Tuhan dan dia manusia, dia berkelamin. Dia kalau ngelihat saya telanjang kayak mana weh? Nggak bahaya tak? Nggak bahaya tak Rek? Betul. Malu. Jadi ketika seperti itu, ya, yang berdiri tegak bukan akal sehat lagi itu yang berdiri tegak itu. Apa yang berdiri Bang Abu? Burung beoknya. Kelamin, jangan gitulah kelamin lah. Cetar. Kita harus frontal dong, Cetar. cetar, menyala dong, ya kan? Malu gitu loh, malu ya kan? Masa nggak malu? Airin ketawa kalau gitu. Airin ketawa dia ketawa. Iya, makanya Kak Airin ini nggak mau murtad. Kak Airin nggak mau tubuhnya yang ulala yang au-au itu dilihat sama orang yang berkelamin. Nggak mungkin Kak Airin mau murtad. Udah ngaku dia, guys, selesai. Dia ngaku karena dia ngaku muslim. Ciri abangku. Iya. Menyala abangku. Berdiri abangku. Berdiri abang semua. Apa yang berdiri abang? Berdiri abang. Menyala, bukan berdiri. Salah sebut aku. Abang sehat? Abang bisa berdiri? Berdiri dulu biar semangat bang. Tepuk tangan bang. Berdiri dulu bang biar semangat bang. Oke. Diri mah, Bapak mau duduk. Kabur dia. Langsung kabur. Disuruh berdiri kok malah pergi sih bang. Disuruh berdiri aja kok. Jangan-jangan nggak bisa berdiri nih abang. Oh, dia berdiri itu maksudnya disuruh pergi, makanya dia pahami gitu, berdiri, pergi maksudnya. Oh gitu ya. Iya, ini kan tingkat pemahaman kan berbeda. Sebenarnya tadi kayak harus di sekolah SD Ibtidaiyah. Ista'id kiaman. Tapi logikanya masuk ya. Coba kita punya Tuhan berjenis kelamin. Di antara manusia ini kan ada dua, ada laki-laki ada perempuan. Nah kebetulan Tuhan kini laki-laki, sementara Tuhan itu maha melihat kan gitu. Waktu perempuan mandi Tuhannya melihat. Au. Aku jadi malu ya kan. Malu lah perempuan. malu Tak dong. mandi. Makanya kalau ke sudah kamar perempuan mandi itu. jangan bawa salibnya di dada. Nanti dia lihat. Kalau Nggak gitu ada perlu yang bangkit Kalau juga memang dong. begitu, hah? Kalau begitu ada yang bangkit juga dong waktu perempuan kamar mandi. Saya nggak tahu juga Bangkit ya. banyak. Kalau Cuman yang kita saya lihat, khawatir, gimana bang Abu? Natalia, saya khawatir jangan-jangan perempuan itu tak mandi karena khawatir takut itu tadi. Ya mungkin juga ya. Iya, ya luar biasa analoginya ya, logika ini membuat kita sadar gitu loh. Karena kalau sampai logika yang begitu jelas tak membuat sadar, berarti sudah kita bilang lo gila dah. Ya silakan teman-teman di bawah bantu tap-tap layar dari tadi loh. Nah terus yang ada teman-teman Kristen yang yang punya Tuhan sejenis lah, laki-laki lah, naik lah. Naik. Apa yang Tadi naik? banyak Bang? loh, Bang, mau naik tapi yang tuh. naik apa bang? Yang naik apa bang? Dirinya dirinya, naik ke komal. kemanusiaannya ya, kemanusiaannya. Ya dirinya. Dirinya naik ke komal ini lalu bernarasi mempertahankan apa keyakinanmu. Kemanusiaannya Dari yang Bible, berdiri, Bang Habu. Iya. Kemanusiaannya.
Suruh ngapain ya aku? Kak Ili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. God bless you, Oten. Siapa Oten di sini? Oten jadi ngerti deh tuh. Oh, yang berdiri itu kedagingannya katanya, kedagingannya. Nah, harusnya pembahasan begini harus 18 plus. Bukan, nanti malam ini jam-jam 12 kalau begini bahaya nanti, Bang. Aduh. Susah jalannya itu kalau sudah bangun itu bangkit dari tidur. Intinya gini teman-teman Kristen, kita ini di sini bukan sedang menghujat kalian, tapi inilah yang kalian imani gitu loh. Kalau kita menghujat, itu berarti yang tidak kalian imani, berarti kita sedang memaksakan kehendak kita. Sementara hal ini kalian imani. Coba saya mau tanya dulu, ada nggak orang Kristen yang meyakini bahwa Yesus itu perempuan? Ada nggak? Aku tanya dulu. Ada nggak teman-teman Kristen yang meyakini bahwa Yesus itu perempuan? Nggak ada pasti kan? Berarti sesuai apa yang kita ngomong ini bukan menghujat. Nah kalau dia laki-laki, tanda dia laki-laki itu apa? Apa? Ayo, punya belalai. Kan disunat juga, kan punya Iya, dong punya masa belalai. polosan punya. Nah, Kan disunat. apakah kita sedang menghujat di sini? Enggak lah. Ada loh dia pergi 100. umur 8 hari dia dibawa, dipotong. Yang dipotong Makanya apanya? itu Bang Hatinya. Abu, 100%-nya manusia itu kalau dia nggak bisa bangkit, maka dia dipertanyakan kelaki-lakiannya. Iya, karena gini teman-teman Kristen ini, saya sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa mereka 100% pintar, 100% bodoh. Gimana itu? Bang Abu, bukannya orang Kristen kalau menyebut itu dengan nama Allah. Allah yang mana dulu? Bukan Allah yang Muslim yang kita sembah. Mereka itu Allah Ma, Allah Bapa, Allah Anak, Allah itu. Tidak ada, dia Tuhannya pun Allah gitu. Tapi memang iya yang disalib itu penyebutannya apa itu kan orang Kristen. Bukti dia laki-laki katanya bangkit dari kematian katanya. Ya alamak jangan gitu kan. Jadi saya pikir ya, Semakin Kristen itu, berbicara tentang masalah kemanusiaannya semakin fatal ya. ya tapi kemarin diskusi itu Natalia, kemarin saya pikir cuman Yesus saja yang dibikin on off, ternyata Bapa juga dibikin on off. Bapak juga on off. Bayangkan tuh. Repot gitu ya. Bapak juga on off. Jadi kalau dibacakan inilah kata Yesus, ini hukum yang utama adalah mengenal dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Nah, ketika kita bilang, berarti itu Bapa? Bukan. Apakah di situ tertulis Bapa? Tidak. Ya berarti bukan. Oh, terus inilah aku bilang, memang agak aneh-aneh. Kadang-kadang Allah itu Bapa, kadang-kadang bukan Bapa. Ini aku ngeri naik, Sesuai ini aku nggak konteks. nyambung. Udah aku mau turun Bang Abu. Ustadz Abu. Turun apa? Naik. Turunlah. Turun apa naik? Soalnya takut salah ini, cuma seneng aja denger kalian tuh kalau Jangan turun dulu, ada ketawa. biarkan dulu yang lain naik, baru boleh turun. Ini ngapa aku besar begini berdua sama kakak Natalia? Enggak apa-apa, kita yang besar daripada yang lain besar ya kan? Jadi gini ya, waktu kecil saya pikir gajah itu besar. Wih, kalau kita bicara gajah, kita udah bayangin gajah ini besar. Ukurannya kan kita bandingkan antara diri kita dengan gajah kan gitu loh. Nah, tapi waktu saya mulai agak sedikit berpikir ya, katanya Tuhan itu maha besar. Iya kan? Terus saya bandingkan dengan saya, dengan gajah aja saya kecil gitu. Nah, terus saya bayangkan katanya Tuhan itu di surga. Berarti surganya yang besar, Tuhannya kecil. Kan gitu jadinya. Pemikiran kita itu kan, dan ini pemikiran normal ya. Kalau kita dengan gajah, kita kecil karena bandingannya kita sama gajah. Tuhan sama surga, lebih besar surga karena Tuhan ada dalam surga. Ya kan? Ya kan? Nah, Assalamualaikum Ustaz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah balik semuanya. Ya, Ustaz, kalau pernyataan saya salah saya rungkat Ustaz. Lanjut.
Iya, luar biasa, Masya Allah. Lanjut. Masuk dikit lah Masalahnya gini. sebelum saya kerja Ya nih. silakan, Kang Angon, silakan. Pak Nasution, mohon maaf izin ya Pak Ahe. Siap, saudaraku, siap. Ya. Ya. Saya cenderung menggunakan dalil-dalil akli lah, akal kita ini yang saya akan ajak kepada teman kekristenan di bawah. Ya, teman-temanku, tidak benci kami dengan kalian, kami sayang kalian, kami merindukan kalian untuk segera kalian kembali kepada Tuhan kalian yang sebenar-benarnya Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan merekayasa seakan-akan Tuhan itu ada di pertengahan peradaban. Ya, tidak benar akal ini mengatakan bahwa Tuhan ada di tengah peradaban. Maka yang dipastikan bahwa orang-orang yang hidup sebelum Yesus adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Mustahil dia sang pencipta ini seakan-akan adanya setelah kemudian, mustahil. Ya, kita akan menolak, akal sehat ini akan menolak bagaimana Tuhan yang lama dipersahkan oleh Tuhan yang baru. Karena Tuhan itu tidak ada dua. Tuhan ya dia juga. Tuhan yang sedang kita imani sekarang, Tuhan yang dulu diimani di zaman Yesus. Bahkan Yesus juga bertuhan kan, kalau menurut narasi kitab kalian. Maka Tuhan itu juga yang dulu diimani dan dipercaya sebagai Tuhan bagi manusia sebelum Yesus. Salah, Pak Angon tak ngerti. Tak ngerti Tuhan itu apa. Beda Tuhannya yang Pak Angon definisikan dengan apa yang Tuhan kami definisikan, kata Oten. Kalau ternyata kalian ingin membedakan kata Tuhan sehingga dengan sendirinya akan ada, ya itulah nasib kalian, inilah derita kalian gitu kan. Untuk Tuhan aja kalian membelibat-belibatkan diri gitu. Ya mohon maaf, sampai kapanpun kalian akan dibikin canggung dengan keyakinan-keimanan kalian. Ya, saya pergunakan kalau gitu para pencipta alam semesta deh. Ya biar nanti kita akan bahwa pencipta alam semesta harus ada. Tidak pantas alam semesta ini ada duluan kemudian Tuhan kemudian nongol, kemudian nggak mungkin. Dan gitu. Maka pencipta alam semesta ini dia akan menjadi pencipta alam semesta. Sebelum alam ini ada maka pencipta itu harus ada, layak ada. Kata ada jangan diukur dengan mata Anda. Kata ada itu jangan diukur oleh mata Anda bahwa harus kelihatan dong, nggak bisa. Tidak benar Anda menggunakan ukuran itu untuk mengatakan ada tidak. Kenapa tadi loncatnya? Kalau Yesus ukuran Anda dia adalah Tuhan yang kemudian ada dalam artian wujud, maka seakan-akan karena Yesusnya ada di tengah peradaban, maka sebelumnya manusia tidak mengenal pencipta yang ada tadi. Ya, bolak-balik pun kalian berusaha untuk menjelaskan tetap akal ini tidak menerima. Maka mudahnya bagi kami adalah Tuhan atau pencipta ini, pembuat alam semesta ini bisa dinarasikan atau dijelaskan konsisten. Nabi Muhammad datang kepada kami, Islam datang kepada kami menjelaskan tentang Tuhan. Ini kalau saja narasi ini diterima atau dijelaskan di zaman Musa, berarti kan sebelum Yesus kan, mereka akan gampang iya. Betul, itulah Tuhan kita. Kalau narasi Tuhan versi Islam dijelaskan di zaman Nabi Ibrahim, dia akan iya, itulah Tuhan kita. Pencipta alam semesta, pembuat alam semesta, pemelihara alam semesta, yang alam semua akan hancur oleh dia yang akan menghancurkan. Dia yang membentuk alam semesta ini oleh dia. Gampang, mudah jadinya. Ya. Inilah bukti bahwa Tuhan itu adalah benar konsisten. Diceritakan kapanpun oleh siapapun, dimanapun akan konsisten. Akan itu juga. Tetapi kalau kalian menjelaskan siapa pencipta alam semesta versi kalian, maka seakan-akan akan ada kecanggungan. Maka akan dua kemungkinan tadi. Pencipta ini, pencipta lama menciptakan pencipta baru. Ribet. Atau pencipta yang pelin-pelan. Dulu Gunung Bogono, sekarang begini. Itu juga belibet juga. Karena dua kemungkinan kalau narasi kalian itu tentang penciptaan semesta ini. Ya. Pencipta sendiri yang kemudian dia pelin-pelan. Dulu mah saya begono lah. Waduh gue keliru nih bikin manusia. Oh gue keliru nih bikin itu dan ini. Maka dia memperbaiki perbuatannya. Untuk matahari, saya sering katakan. Untuk pembuatan matahari ini pun Tuhan membuat sedemikian presisinya. Tidak perlu Tuhan menambah mengurangi. Akal kita kan begitu. Bagaimana kemudian kalian punya narasi bahwa seakan-akan manusia itu salah. Adam disalahkan, alam tidak sempurna, Adam kurang begono, kurang begini. Maka turunlah Tuhan. Kan gitu. Untuk menjadi manusia yang sempurna, seakan-akan manusia sebelumnya tidak sempurna. Emang yang menciptakan Adam tidak sempurna siapa? Bukankah yang maha sempurna yang menciptakan manusia? Maka Adam adalah sosok manusia yang sempurna. Yang semua ada pada Adam, ada pada kita sekarang.
Itu konsep yang bisa dibenarkan diikutin oleh akal nalar yang benar. Hadapallah, Ustaz, saya mau turun, dilanjutkan. Teman-teman Utina Natali dilanjut. Saya akan mau pamit kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bernarasi. Lanjut. Ya, Kang Suga, nanti coba itu dipantau. Ini saya mau keluar dulu bentar ya. Gak apa-apa, biar oten-oten itu mendengarkan narasi tentang keimanan mereka di bawah itu ya. Silakan Nata. Ustadz Nasution. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, seperti yang dikatakan Pak Anggon ya, sebenarnya fitrah manusia itu pasti akan menuntun kepada Tuhan. Itu tidak mungkin sama dengan manusia, nggak mungkin ya karakteristiknya sama dengan manusia. Itu fitrah manusia. Kemudian ada orang Kristen ini memang mengatakan Tuhan Islam itu kan datangnya di abad ke-7 katanya. Apa yang dia ciptakan? Ini kalimat putus asa dari tidak lagi mampu menjelaskan logis dan tidak mampu membantu penjelasan orang Islam tentang ketuhanan itu, sehingga mereka membuat narasi-narasi itu yang sebenarnya tidak akan mungkin bisa diterima orang yang berakal. Bagaimana ditanya di abad ke-7 terus dia harus menciptakan apa? Padahal sifat Tuhan artinya maha kuasa, maha mencipta. Artinya dia yang menciptakan sebelumnya. Kalau dia datang di abad ke-7 berarti dia bukan maha pencipta, karena ada pencipta lain sebelumnya. Kan secara logika sederhana seperti itu. Artinya pertanyaan itu adalah sesuatu jawaban yang telak kepada orang yang bertanya, yang lahir dari keputusasaan untuk menjelaskan kebenaran agamanya. Nah, Allah sendiri mengatakan wal awwal wal akhir, dialah yang pertama. Kalau Nabi mengatakan wal awalu laisa qablahu syai', dia adalah yang pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelum dia. Wal akhiru wa laisa ba'dahu syai', dia yang terakhir dan tidak ada setelah dia sesuatu apapun. Itulah sifat Allah itu yang mutlak itu. Makanya Allah memiliki nama-nama, dengan nama-nama itu kita akan semakin mengenal mereka, Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ini nama-nama yang indah. Nama-nama itu mengandung sifat-sifat. Karena nggak mungkin sesuatu nama, tapi nama itu tidak mengandung sifat, mustahil. Ada orang dinamai tentang namanya si sang singa gitu. Ternyata dia tidak pemberani, tidak mungkin. Ketika kita namai seseorang sang singa atau singa gurun misalkan, pasti karena ada sifat pemberani dalam diri dia. Tidak mungkin diberikan aja nama. Bahkan orang tua kita memberikan nama kepada kita, ada terkadang dia mengandung sifat dalam diri kita. Sifat, mengandung sifat. Si Black misalkan, ternyata karena hitam orangnya, bukan karena jelek hitam, enggak. Tapi dia hitam manis. Iya kan? Ada dia diberikan nama Cantika misalkan, karena dia sifatnya memiliki kecantikan. Jadi seluruh nama pasti mengandung sifat di dalamnya. Mustahil ada nama yang tidak mengandung sifat. Nah, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, karakteristiknya Allah Subhanahu wa taala yaitu pencipta langit dan bumi, penguasa segala sesuatu. Kemudian kita mengetahui nama-namanya yang sempurna, maka sempurnalah pengenalan kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting dia mengenal Allah itu adalah Al-Khaliq. Itu kan nama Al-Khaliq. Nama Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta yang maha mencipta. Apakah dia tidak memiliki sifat penciptaan? Memiliki. Makanya setiap namanya akan mengandung sifat yang mulia yang terkandung dalam nama tersebut, yang dinamakan dan disifatkan kepada orang yang menyandang nama tersebut. Nah, siapa yang mampu menjaganya, kata Nabi SAW, menjaganya maksudnya adalah mempraktekkannya dalam kehidupannya. Nabi SAW mengatakan walillahi tis'atun wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama. Waman ahsaha, siapa yang bisa menjaganya? Menjaga maksudnya di situ adalah mempraktekkannya dalam kehidupannya. Ketika dia mengatakan Ar-Rahman, Allah itu yang Rahman, dia meyakini dan memahami Allah itu memiliki dzu rahmatin wasi'ah,
Dia adalah sang pemilik kasih sayang yang sempurna tanpa batas. Ketika kita mengatakan dia Ar-Rahim, berarti dia adalah Dzu Rahmatin Wasilah. Dialah sosok yang memiliki kasih sayang yang sempurna yang akan berterusan sampai kepada hari kiamat nanti. Kalau di dunia ini orang oten masih ada rahmat. Buktinya ada komal ini bagian daripada rahmat untuk mereka sebenarnya. Mereka bisa mendengarkan kajian-kajian. Mereka kekeliruan-kekeliruan mereka mulai dituntun, diarahkan. Ini bagian daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung kamu sadari. Ketika ada Mr. Nation mungkin memberikan sedikit pengetahuannya untuk meluruskan akalmu agar kau betul-betul mengenal Tuhan. Itu bagian daripada rahmat Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Makanya Allah Ar-Rahman, dia memiliki kasih yang sempurna kepada kalian, kepada kita. Kalian diberikan makan, diberikan minum, diberikan kekuasaan, diberikan berpikir, diberikan kesempatan. Itu semua datang daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kalian akan mengambil kesempatan itu? Apakah kalian akan mengambil, bersyukur dengan rahmat yang Allah berikan itu dengan kalian mendengarkan, atau justru kalian tidak mau mendengar? Lahum qulubun lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum udhunun la yubsiruna biha wa lahum udhunun la yasma'una biha wa lahum qulubun la yafqahuna biha. Atau justru kamu akan menjadi orang seperti yang memiliki mata tapi tidak bisa melihat, memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar, bahkan memiliki hati enggak kau gunakan untuk berpikir. Inilah sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti rahmat ini akan berhenti ketika nyawa telah dicabut. Maka tidak ada lagi rahmat untuk bagi orang yang kafir kepada Allah. Tinggallah orang yang beriman saja yang akan mendapati rahmatnya. Yang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang akan berterusan sampai hari kiamat. Makanya di Al-Quran disebutkan wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Sungguh Allah kepada orang beriman itu Maha Rahim, bukan Maha Rahman. Kenapa? Karena Rahim itu hanya orang-orang beriman nanti yang akan mendapatkannya. Makanya Allah katakan wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Sungguh Allah kepada orang-orang beriman itu Maha Rahim. Karena itulah nanti yang akan terus-menerus menyertai orang-orang beriman sampai mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu adalah sesuatu yang Allah berikan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memiliki 100 nikmat, 100 nikmat, rahmat. Dan Allah menurunkan kepada kita satu di muka bumi ini yang tidak bisa kita habisi. Nggak bisa habis kita makan. Semua orang mendapatkan kesempatan, semua orang mendapatkan kekayaan. Ada orang mendapatkan 1000 triliun, 100 triliun, ada orang mendapatkan 10.000 rupiah. Ada orang mendapatkan umur 70 tahun, 100 tahun, 120 tahun. Ada yang orang mendapatkan 5 tahun. Ada orang mendapatkan istrinya 1, 2, 3, 4. Ada orang mendapatkan tetangga yang baik, anak 2, 3, 4, 10. Semuanya itu datang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan gak habis-habis. Ada oksigen. Nggak bisa dihitung, bukan hanya nggak bisa habis, nggak bisa dihitung rahmat itu, bayangkan. Wa in ta'uddu nikmatallahi alaikum wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, niscaya kau tak akan mampu menghitungnya. Itu baru lahir dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lahir dari satu rahmat Allah nggak bisa dihitung. Nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, nikmat pembicaraan kepada kita, nikmat akal. Ya, nikmat akal ini coba, nikmat kesehatan kita, jantung kita, minuman kita. Ada seorang raja ditanya, kalau seandainya diberikan kepadamu minuman ini, satu gelas ini, kemudian nggak bisa dikeluarkan, apa yang akan kau lakukan, katanya. Ini satu minum kita gelas, seandainya ini nggak bisa dikeluarkan kembali, apa yang akan kau nggak bisa keluar, apa yang akan kau rasukan? Aku akan memanggil dokter terbaik, seandainya dia meminta kerajaanku akan kubayar, katanya. Satu air minum yang kita teguk kemudian kita bisa keluarkan, ternyata itu lebih berharga daripada kerajaannya. Dan Allah telah memudahkan itu untuk kita, minum pagi dan kemudian bisa kita keluarkan kembali. Bayangkan seorang raja mengatakan kalau seandainya itu nggak bisa keluar, dia akan memanggil dokter yang paling termahal. Kalau dia minta bayarannya adalah kerajaannya, maka dia akan membayarnya dengan kerajaan itu. Masya Allah. Ya, Ustadz Afwan, kita sapa dulu. Bang Fei, monitor Bang Fei. Bang Fei. Halo Bang Fei, monitor. Udah, monitor udah. Ya inilah, coba di monitor dulu. Kita di Komal ini biar tahu ya siapa itu. Oh, Bang Fei. Halo.
Halo Bang Fei, monitor. Aduh, buka mic-nya. Bang Fei, monitor Bang. Saya yakin ya teman-teman Kristen kalau diberikan, Waalaikumsalam, Muslim. Oh Muslim, ya. Dikasih kesempatan berbicara tentang keimanan seperti Ustadz Nasution terangkan tadi, 5 menit itu 50 jam bagi mereka. Lama. 1 menit cukup loh, 1 menit cukup. Padahal kalau Ustadz Nasution saya batasi 5 menit. Marah-marah beliau. Gak cukup. Karena apa? Datanya bertebaran, kok waktunya saya dibatasi. Nah, kalau Oten nggak menceritakan keyakinan tuh apa Yesus sebagai Tuhan dalam Bible, datanya nggak ada, makanya 5 menit itu kayak 50 jam. Susah. Nah, silakan Ustadz lanjutkan sambil kita bantu tap-tap layar di bawah. Kalau ada Oten mau naik, tafadol. Ya, silakan. izinkan Natalia ya. Jadi Allah mengatakan nanti Dia akan menyiapkan kepada orang-orang beriman sesuatu yang dia tidak bisa pernah lihat kenikmatannya, gak pernah didengar, bahkan gak pernah terbersit di hatinya. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman yang rahmatnya itu akan berterusan nanti ke surga nanti. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, A'dadtu li'ibadi, aku telah mempersiapkan kepada hamba-hambaku, mempersiapkan kenikmatan kepada hamba-hambaku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma la ainun ra'at, mata mereka tidak pernah melihat kenikmatannya. Kalau di dunia ini, walaupun kita nggak pernah masuk ke istananya Raja Inggris, nggak pernah masuk ke istana Bogor, tapi kita bisa imagine, bisa kita lihat di televisi, kira-kira begini nikmatnya. Tapi sesuatu yang Allah janjikan bagi orang yang beriman ini, yang lahir dari 99 nama yang tersisa yang hanya kepada orang beriman itu, Allah mengatakan, A'dadtu li'ibadis salihina ma la 'ainun ra'at. Aku akan mempersiapkan kepada hamba-hambaku yang tidak pernah terlihat di mata mereka kenikmatannya. Wala udhunun sami'at, bahkan telinga mereka enggak pernah dengar. Enggak pernah dengar mereka. Wala yakhtar qalbul bashar, bahkan hati mereka tidak pernah terbesit. Tidak pernah terbesit di hati mereka. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Inilah fungsi keimanan itu. Kita akan dipastikan, dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan jaminan yang sebenarnya, ya, bukan jaminan yang datang dari bukan pemilik surga. Ini langsung pemilik surganya yang mengatakan. Dan Nabi yang terakhir mengatakan bahwasanya setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga itu, dipastikan dia. Man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharapkan surga, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dengan ucapan tersebut, pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu yang kita serukan, bagian daripada perintah Allah juga di Al-Quran, dan tentu ini bagian daripada rahmat Allah kepada orang-orang Oten atau siapa saja yang belum beriman kepada Allah. Nikmat-nikmat dibukakan komal-komal seperti ini adalah nikmat yang luar biasa untuk kita semuanya, terkhusus kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhannya, terkhusus kepada teman-teman kita yang masih tertipu dengan sesembahan-sesembahannya. Walaupun di Al-Quran Isa alaihissalam gak pernah mengaku dirinya Tuhan, bahkan dia bersumpah mensucikan Allah, dia gak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Anta qulta linnas, apa kau mengatakan kepada manusia, ittakhuduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Isa mengatakan alaihissalam, anak Maryam itu mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maksud engkau ya Allah, aku enggak pernah mengaku Tuhan. Enggak pernah ngaku-ngaku Tuhan. In kuntu qultuhu, kalau seandainya aku pernah mengaku Tuhan, faqad alimta. Sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau Maha mengetahui apa yang dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsik. Karena hakikatnya kalaupun kita melihat complete Bible, tidak pernah Yesus mengaku Tuhan. Dan itu juga yang dia bantah di dalam Al-Quran Isa alaihissalam, bahwasanya dia nggak pernah mengaku Tuhan.
Tetapi kenapa ada orang ya yang masih mengaku dia Tuhan? Sebenarnya ada misi, ada nubuat yang harus digenapi oleh Tuhan, oleh Isa alaihissalam atau Yesus. Kenapa masih ada terus orang yang menuhankannya walaupun tidak ada di dalam complete Bible, dia menyuruh orang untuk menuhankannya? Karena supaya ada kelompok manusianya yang akan dia usir. Sebenarnya itu jawabannya. Kalau tidak ada lagi yang memanggil dia Tuhan, apakah ada nanti orang yang akan dia usir? Tidak ada. Kalau begitu dia akan diduga nanti Yesusnya berbohong. Nggak mungkin Yesus berbohong, karena dia mengatakan tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan menempati kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Nah, coba harus ada kan yang manggil dia Tuhan? Walaupun nggak ada dalam Bible semuanya. Berarti harus ada, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Ya, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu juga. Pada hari terakhir aku akan terus terang, kata Yesus. Enyahlah kamu semua adalah pembuat kejahatan. Jadi, kenapa masih ada orang yang memanggilnya Tuhan, walaupun dibaca dari seluruh complete Bible, tidak ada Yesus menyuruh dia untuk dipanggil Tuhan, tidak pernah dia mengaku Tuhan, ibunya nggak tahu dia Tuhan, murid-muridnya dia nggak tahu dia Tuhan, tapi ada kelompok manusia yang memanggilnya Tuhan, karena untuk menggenapi ucapan Yesus tadi itu, yaitu akan setelah dia turun nanti yang kedua, maka akan ada kelompok manusia yang dia usir. Nah ini sebenarnya jawabannya. Nah biasanya orang-orang yang sepertinya hanya orang-orang yang bebal gitu loh. Sudah dikasih tahu masih juga ngeyel gitu. Kebiasaan Oten lah kan ya Pak Udit ya. Ya gitu kira-kira Pak Udit. Silakan yang lain supaya nggak terlalu ini. Lanjut yang lain. Ada yang mau minta naik tuh, mau bantah Ustadz. Gak ada, Pak Irin. Moderator mana moderator? Mana moderatornya? Nggak ada yang berani, banyak yang privat akunnya. Oh. Bang Suga moderator ya Bang Suga? Iya nggak ada hoten-hoten juga nih untuk naik. Ya saya rasa emang berat oten-oten untuk naik, karena ada tadi teman dari Kristen itu yang mengaku dia sekolah STT dan ternyata dia membenarkan adanya kontradiksi di dalam Bible itu, terutama konsep dengan isu kematian Yesus yang dikarang oleh Paulus. Ya. Jadi berat mungkin ya. Pada sembunyi ya, ini pendeta-pendeta kemana sih? Jangan sampai loh ya, karena kita ini bikin ruang diskusi, ustadz di sini, mualaf di sini, kita ngobrol terus oten-oten yang jemaat-jemaat dengerin terguncang imannya, terus nanti kabur ninggalin gereja gimana? Pendeta nih gimana tanggung jawabnya di pendeta ini? Gak ada yang berani naik nih pendeta. Tapi saya sedikit cerita ya Ustadz ya, saya ingat dulu waktu sebelum saya mualaf, saya pernah pelajari Bible dulu sendiri, terus saya diskusikan, tanya ke Pak Pendeta, tapi di situ Allah mudahkan saya. Saya ketemu dengan pendeta itu yang dia jujur dalam menjawab mengenai kontradiksi Bible, mengenai Yesus itu bagaimana, Tuhan atau bukan gitu kan. Dan dia itu kalau menjawab pertanyaan saya, ini yang benar yang mana nih, yang kontradiksi ini begini, yang benar yang mana? Dia hanya bisa bilang, ya kitab suci kita itu ya memang kayak begini keadaannya. Itu wajar, katanya. Wajar kalau ada kesalahan itu karena ditulis oleh latar belakang penulis yang berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, zaman berbeda. Jadi wajar ada kesalahan, itu kata pendeta saya. Tapi di situ saya bilang, saya nggak bisa gitu dong Pak. Saya mau kitab suci itu yang harus 100% benar, gak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Karena walaupun penulisnya itu beda, semuanya beda, tapi sumbernya kan sama, satu, sumbernya dari Tuhan. Tuhan gak mungkin salah. Nah di situ pendeta saya bilang, ya kamu kalau mau kitab suci yang 100% benar,
nggak ada kesalahan ya kitab sucinya saudara-saudara kita, orang Islam, Al-Quran katanya. Di situ saya cuma bilang, hah? Iya, jadi kalau kamu mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, itu ya kitab sucinya orang Islam, Al-Quran katanya gitu. Karena itu langsung datang dari Tuhan. Dulu waktu saya masih Oten, dengerin itu sebel banget ya. Jadi bilang, ya udah deh Pak, saya pulang aja. Soalnya nggak terima banget gitu. Ini aku dulu benci sama Islam, ya saya paling nggak suka dulu sama Islam. Kok ternyata pendetanya ngomong gitu. Saya mikir-mikir, masa sih Al-Quran itu benar? Tapi setelah dipelajari kok ternyata memang gitu ya. Tapi yang saya jadi bingung juga gini, Ustadz. Di saat ada salah satu kafir yang seperti itu, kan? Dan saat diskusi pun juga ada beberapa teman dari Katolik, dari Kristen gitu ya. Mereka udah tahu Al-Quran itu benar, mereka tahu keadaan kitab sucinya mereka banyak kontradiksi. Tapi mereka masih mau menolak kebenaran. Itu tuh gimana ya Ustadz kayak gitu tuh? Nah, itulah betul-betul Allah itu salah satu nama yang kita sebutkan tadi itu Al-Hadi. Al-Hadi itu yang maha memberi petunjuk. Petunjuk itu ada dua, Kak Natalia. Namanya petunjuk irsyad atau disebut dengan Allah mengatakan dalam Al-Quran. Saya sebutkan dalilnya dulu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, seakan-akan ini kontradiksi ya, seakan-akan namanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walan tahdi man ahbabta. Sekali-kali engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk bagi siapa yang kau cintai, kehendaki. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah saja yang memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu terbagi dua, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Hidayatul irsyad, kita semua bisa memberikan hidayah. Karena Natalia nih hari-hari, alhamdulillah tiap hari memberikan hidayah kepada orang-orang Kristen. Tapi ada namanya hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu adalah kemudahan untuk menerima kebenaran itu. Udah tahu kebenaran, tapi tidak mampu dia mengamalkannya. Maka ini sering kita sebutkan wabillahi taufik wal hidayah. Hanya kepada Allah lah taufik. Ini namanya taufik. Taufik itu artinya adalah kemudahan Allah, kemudahan dari Allah untuk menerima, untuk kita mampu mengambilnya. Jadi hidayah itu kan udah sampai semua ini rata-rata Kristen ini. Hidayah semua sampai kepada mereka kan. Tapi taufiknya, hidayah itu taufik, tidak sampai kepada mereka. Perlu mereka memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, jujur di dalam hatinya, menundukkan egonya, kesombongannya. Karena sombong di dalam Islam itu bukan karena ketika Kak Natalia lewat saya, Mr. Nastion, saya nggak melihat itu bukan sombong, bukan begitu sombong dalam pandangan Islam. Sombong dalam pandangan Islam itu kata Nabi SAW, al-qibru baturul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Wagomtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi sombong dalam definisi Islam itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Orang yang sombong di dalam hadis disebutkan nggak akan masuk surga. Orang yang menolak kebenaran nggak masuk surga. Kenapa? Bagaimana dia mau masuk surga orang dia menolak kebenaran? Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Enggak masuk surga orang sih memiliki kebohongan dalam hatinya. Sombong itu menolak kebenaran. Udah tahu kebenaran itu adalah hidayah, petunjuk, Al-Quran, ajaran para nabi, itu semuanya adalah hidayah. Tinggal kita sekarang bagaimana kita untuk mendapatkan hidayah tersebut yang namanya taufik. Kita perlu bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Abu Talib, pamannya Nabi, itu kan asbabul nuzulnya ayatnya itu karena Nabi SAW ya ketika menyuruh pamannya Abu Talib, ya dia ingin, ya qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun hajjuka indallah. Wahai pamanku, ini udah mau sakaratul maut ini. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun hajjuka indallah. Katakan la ilaha illallah, nanti satu kalimat ini aku akan berhujjah di hadapan Allah, engkau telah masuk Islam. Tapi Allah memberikan ketetapan kepada pamannya, dia mati dalam kekafiran. Makanya Allah menurunkan ayat tersebut. Walan tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan mampu memberikan petunjuk bagi orang yang kau kehendaki. Mereka sudah tahu Al-Quran kebenaran, tapi kesombongan dalam hatinya menolak kebenaran itu untuk menerima kebenaran itu.
sulit mereka, ucapan lisan mereka. Di dalam hati mereka beriman, kan itu beriman, tasdik. Iman itu secara dibahasakan artinya tasdik. Dia membenarkan kebenaran. Tapi keimanan yang sempurna, dikatakan keimanan itu ketika sudah terbentuk dari tiga unsur kan? Bukan hanya tasdikul bil qalbi. Ya, membenarkan hati tidak cukup. Mereka membenarkan seperti Kak Natalia bilang tadi. Tapi mereka qaulu bil lisan, mengucapkan itu membutuhkan ketundukan dan kepatuhan. Karena meminta maaf saja susah, apalagi mengakui kebenaran. Walaupun di hati kita, aku salah, ini perbuatan salah kepada orang tersebut. Tapi mengucapkan minta maaf itu kan membutuhkan ketundukan ego, menundukkan ego kita kan. Begitu juga lah, itulah taufik namanya. Ketika ego ini nggak ditundukkan Allah, maka hidayah itu tidak masuk, taufik itu tidak masuk. Padahal hatinya udah benar, ini benar. Tuhan itu satu, tidak mungkin tiga. Benar mereka. Tapi mengucapkannya tidak bisa. Makanya iman itu harus terbagi kepada, terbentuk dari tiga unsur. Apa itu? Tasdiqu bil qalbi, wa qawlu bil lisan, wa amalu bil arkan. Membenarkannya di hati, dia sudah benarkan itu di hatinya. Dia tahu Al-Quran kebenaran, Tuhan itu satu, Muhammad SAW Nabi. Dia udah tahu dalam hatinya. Tinggal sekarang dia tundukkan egonya. Karena ini nanti akan berkaitan seperti Kak Natalia ini, menundukkan ego namanya, mencabut kesombongan itu kan. Udah benar dengan mengucapkannya dan mempraktekkannya. Dengan tunduk dan patuh. Diucapkan la ilaha illallah, kita ucapkan. Kemudian kita tunduk sujud kepada Allah pencipta langit dan bumi tersebut. Itulah yang disebut dengan iman. Kalau hanya tasdiqul bil qalbi, hanya membenarkan dalam hati, itu sama persis keimanannya seperti keimanannya Abu Thalib, pamannya Nabi, tidak bermanfaat. Allah justru mengatakan, walan tahdi man ahbabta, kamu takkan mampu memberikan petunjuk bagi orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Yang kedua, kalau kita dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diucapkan. Tapi dia enggak benarkan dalam hatinya. Itu adalah keimanan orang-orang munafik. Orang munafik Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti walaupun kelihatan mereka beriman kepada Allah, mempraktekkan Islam, tapi ketika mereka tidak membenarkan di dalam hati mereka akan diletakkan di kerak neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan diletakkan di keraknya jahanam. Atau dia meyakini dalam hatinya. Dan dia juga mengucapkan dalam lisannya, tapi kau enggak mau mempraktekkan dalam praktek kehidupannya. Itu sama dengan keimanannya iblis. Iblis juga beriman kepada Allah secara keyakinan. Dia juga beriman kepada Allah secara lisan. Tapi dia tidak berkeyakinan secara praktikal perbuatan. Apa buktinya? Justru dia mengatakan di dalam Al-Quran, fabi'izzatik, dengan kemuliaanmu ya Allah, lau'iyana an-nas asma'in, aku akan menyesatkan manusia seluruhnya, illa ibadaka minhum mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas saja yang enggak bisa ku sesatkan. Jadi iblis nggak bermanfaat keimanannya, walaupun dia membenarkan dalam hatinya Tuhannya itu maha mulia. Karena dia tidak mempraktikkan dalam perbuatannya, menyombongkan diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tetap kafir dan diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sunset TV. Halo, Sunset TV. Oke. Jadi itu saudara. Jadi keimanan itu harus terbentuk dari tiga unsur yang nggak bisa terpisahkan, yaitu tasdiqu bil qalbi. Engkau ucapkan di dalam hatimu, kau benarkan dalam hatimu. Wa qawlu bil lisan, dan kau tundukkan egomu, kau jauhkan kesombonganmu, kau ucapkan dengan lisanmu, kau tampakkan kepada orang lain. Wa amalu bil arkan, wa amalu bil jawarih, dan kau buktikan dengan praktikal dalam kehidupanmu sehari-hari. Dengan kau tunduk dan patuh kepada Allah, dengan kau sujud rukuk kepada Allah, dengan kau mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, lanjut. Tadi kena peringatan Ustadz, saya turun ganti akun. Oh iya, Masya Allah.
Padahal nggak ngomong keras-keras kok kita ya. Iya. Silakan Sunset bertanya kalau mau bertanya tentang Islam. Gini, saya mau bertanya soal ayat yang di mana Allah menyuruh Muhammad berkata seperti ini, bahwa Muhammad disuruh nih sama Allah nih, bahwa dia nggak ditahu seperti apa yang akan diperbuat kepadanya. Itu kan inti dari keislaman. Ketika Muhammad saja dia tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepada dirinya. Terus bagaimana dengan umat-umatnya nih? Sedangkan nabinya aja nggak jelas seperti apa. Gimana tuh? Ini inti loh. Ini inti dari keislaman. Oke, udah. Makanya saudara, dalam Islam itu Al-Quran itu diturunkan dalam berbahasa Arab. Ada namanya asbabun nuzul. Seperti yang kita sudah sebutkan tadi, kita bahas sebab turunnya ayat itu seperti tadi, walan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Asbabun nuzulnya itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi pamannya dan berharap keislaman kepada pamannya. Ternyata pamannya mati dalam kekafiran. Sama ke tadi itu, aku nggak tahu apa yang diperbuat besok. Maksudnya yang perbuat besok itu dalam hal-hal keduniaan memang betul. Emang kita tahu apa yang terjadi besok. Besok di situ bukanlah di hari kiamat. Besok ketika terjadi, besok lusanya yang terjadi di dunia. Apa yang terjadi? Ya para nabi itu nggak dikabarkan setiap detik perbuatan mereka. Tapi besok di akhirat, maksudnya di akhirat. Nabi mengatakan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ana awwalu man yadkhul jannata. Ya, aku adalah manusia yang pertama masuk ke dalam surga. Dia adalah pembuka pintu surga. Bahkan Yesus nggak bisa masuk surga kecuali dia masuk surga dulu. Jadi asbabun nuzul apa cerita di situ adalah nggak tahu apa yang diperbuat Allah kepada saya besok. Iya, siapa yang tahu perbuatan besok? Orang yang anggap Tuhan saja nggak tahu yang apa yang terjadi kemarin, bukan yang besok loh. Kemarin aja dia nggak tahu. Buktinya apa? Dia mengutuk Bu Ara. Dia nggak tahu kalau itu bukan masa Bu Ara. Kenapa? Karena sifat manusia. Sayangnya kalian menganggap itu Tuhan. Artinya kalau namanya sifat manusia saudara, tidak akan mungkin tahu kita apa yang terjadi satu detik ke depan. Apa yang akan diperbuat Allah, takdir apa yang akan terjadi. Berbeda di hari kiamat. Di hari kiamat nanti, maka yang pertama masuk ke dalam surga adalah Muhammad SAW. Di akhir kiamat nanti kita meyakini Yesus akan masuk ke dalam surga. Walaupun nggak tahu apa hari kiamat, tahu apa yang terjadi besok, nggak tahu dia bahwasanya ya itu tidak sedang musim ara, buah ara. Kan begitu. Simpel itu menjawab itu saudara. Kalau masalah orang Islam dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku nanti akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau terima. Manhum ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qala berkata Nabi Muhammad SAW, man ato'ani dakhlal jannata. Siapa yang mau beriman dan mentaatiku, kata Nabi SAW, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asoni faqad aba. Siapa yang enggak mau beriman kepada apa yang kubawa, maka dia telah mengabaikan masuk ke dalam surga. Sesimpel itu. Ya, sesimpel itu. Nabinya Muhammad SAW, umat Muhammad adalah yang pertama kali masuk ke dalam surga sebelum umat-umat yang lainnya. Tutup layar kawan-kawan, tutup layar kayaknya nge-lag gitu, tutup layar. Tutup layar, oke. Ya, lanjut Sunset. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Anda, apakah Yesus pernah menjanjikan kepada orang-orang yang menuhankannya surga? Coba silakan dijawab. Apakah Yesus pernah menjanjikan surga kepada orang-orang yang menuhankannya? Coba dijawab. Ada. Nah, di mana ada. Yesus
menjamin surga kepada orang-orang yang menuhankannya. Aku Silakan Iman. akan pergi ke rumah Bapakku dan menyediakan tempat bagimu. Karena di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Artinya ketika Yesus terangkat di surga, dia menyediakan rumah bagi kami atau tempat bagi kami umat-umat Kristen. Oke, baik. Gantian. Selesai bro, kami Itu dijamin adalah surga. untuk umat. Oke. Selesai. Banyak Selesai. Oke, gantian. Itu jawabannya bro. Selesai. Baik. Dan itu tidak menjawab pertanyaan saya. Karena itu bagi umat Israel yang percaya kepadanya sebagai Mesaya, bukan percaya kepada sebagainya Tuhan. Karena justru orang yang memanggilnya Tuhan adalah orang yang akan dia usir. Tadi barusan kita sebut, tidak semua orang memanggilku Tuhan, Tuhan akan menempati kerajaan Allah, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang berdatang mengatakan Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berdua demi namamu, mengusir setan demi namamu, ya, bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu. Pada hari itu aku berterus terang, kata Yesus, ngenyahlah kamu berbuat kejahatan. Pertanyaan saya kamu dengar dengan baik saudara. Di mana Yesus pernah menjanjikan kepada orang-orang yang menuhankannya, kalau menjadikannya sebagai Mesaya, sebagai utusan, memang itu ucapan Yesus, betul, kepada Bani Israel. Karena memang dia hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Tapi bagi bani-bani yang menuhankannya yang bukan dari Bani Israel tadi, di mana Yesus pernah mengatakannya, justru bertanya dalam Bible juga, Yesus akan mengusir orang yang menuhankan. Di mana Yesus pernah menjanjikan surga kepada orang yang menuhankannya? Coba. Ada ayat yang bicara gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga dia mengerunakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Arti, lu paham gak arti setiap orang yang percaya kepadanya? Sebagai apa? Jadi sebagai apa? Tidak peduli kamu dari Bani Israel, dari Bani Quraisy, ketika kamu mempercayai Yesus, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu percaya sebagai apa? Di rumah Bapaknya. Kalau selesai bro. Justru kalau kamu menuhankannya, Iya, percayanya sebagai apa? Jaminan keselamatan ada di Kristen 100%. Berbeda dengan di Islam. Iya, percayanya sebagai apa? Muhammad dikatakan, ini aku bacakan ayatnya nih. Aku bukanlah rasul yang pertama Sanset, jangan di antara kalau begini Sanset, rasul-rasul. minta tolong Aku Sanset. tidak tahu Kalau apa yang menjawab, diperbuat Allah tolong terhadapku dan dipertegas. terhadapmu. Muhammad sendiri nggak Jangan tahu seakan-akan apa yang nggak dengar loh. diperbuat Allah terhadap dia dan terhadapmu, bro. Jangan seakan-akan Ini nggak inti dengar. ini Yesus inti mengatakan, Sanset, ini inti yang dari percaya kepadanya sebagai agama apa? kalian. Aduh, gimana nggak bisa sih? jawab dia. Justru Bible-nya Bang membantah dia gitu. Nasution Turamen, aduh. Oke, kata Bang setiap Nasution yang telah percaya kepadanya mengatakan, itu merujuk kepada ya siapa? kan? Pertanyaannya Kata begini, setiap yang percaya kepadanya mana merujuk ada kepada jaminan siapa? dari Yesus? Mana ada jaminan dari Yesus yang menuhankan? Nah, kamu membawakan data. Setiap Datanya adalah yang percaya bagi siapa yang kepadanya, percaya bro. kepadanya. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Setiap. Percaya Sebagai kepada juru selamat. Sebagai juru selamat lah, sebagai Mesias. Pertanyaan saya apa tadi? Kan pertanyaannya kan menuhankan. Kami mengaku Yesus sebagai Mesias loh. Yang dianya menuhankan. Kami mengaku Yesus sebagai Yang Mesias. menuhankan bagaimana? Gimana Mesias dong? itu Tuhan. Kami mengaku Yesus sebagai Mesias. Mesias itu Utusan Tuhan. dari Bapa. Selesai, kami sudah selesai. Kami mengaku Yesus sebagai Mesias. Kami mendapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selesai. HPR 13 nomor 23 dan dari keturunannya lah Elohim telah membangkitkan seorang juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Selesai. KPR DP berapa? Ya. KPR Tadi bagian 13 KPR. nomor 23. Ya, silakan. Kak Natalia, Ana izin dulu ada jam. Siap. Terima kasih banyak ya. Makasih Ustadz Nas. Ada jam Kalau Ahmadiyah aku nggak mau diskusi Bro Hadid. Kalau Ahmadiyah Iya, karena kau kepalamu cuma firman saja.
Sini, aku turun dulu ya. Ini menarik. Janganlah. Iya, Saya karena baru- dia kita baru tahu kalau memulai. Saya bertemu baru dengan masuk. aku dia habis Udah dengan turun. data. Baik. Hancur dia data dia. Kebirit-birit dia ya. Saya Dengar mau Ustadz dia naik aja mau udah kabur. tanya Nah, sebentar, saya kasih Iya, sedikit tadi- poin ya. Saya sedikit kasih poin. KPR DP-nya berapa? DP-nya berapa KPR? 75%. Oh, DP 75%. Matius 25 nomor 27. Oke. Kenapa? Karena Yesus ingin menjadikan modal yang dia tinggalkan dijalankan supaya dia dapat untung. Tapi begini, izin sebentar Bunda Kak Natalia. Yesus itu dipercaya, dianggap sebagai Mesias. Yohanes 10 data nomor 20.